Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Kemuhammadiyahan, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ingin mencoba menerangkan tentang landasan normatif dan operatif Muhammadiyah. Sebelum menginjak ke materi, kita ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Umi Nurrohmah. Yang kedua ada Endri Sulistiawati. Yang ketiga ada Abidin Maskur. Selanjutnya ada Yana Alianafi. Dan yang terakhir ada Desiana Eki Wulandari. Cukup perkenalannya, mari kita masuk ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan normatif. Apa sih landasan normatif itu? Landasan normatif adalah aturan dan panduan dasar dalam melaksanakan kiprah dari Muhammadiyah. Landasan normatif terdiri dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islam Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa sih Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu? Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah rumusan konspirasi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan setiap muslim. Kepribadian Muhammadiyah, pengertiannya ciri dan sifat-sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan langkah Muhammadiyah yang mewarnai setiap gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah yang harus dimiliki dan dipelihara oleh setiap warga Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan oleh Kiai Haji Fakih Usman yang dibantu oleh yang pertama Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, yang kedua Jarnawi Hadi Kusuma, yang ketiga Muhammad Jindar Tami, yang keempat Dr. Hamka, yang kelima Kiai Haji Wandan, dan terakhir Muhammad Saleh Ibrahim, dan disahkan pada tanggal 29 April 1963 sebagai matan rumusan kepribadian Muhammadiyah yang memuat 4 hal. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan keempat, sifat Muhammadiyah. Selanjutnya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan operasional Muhammadiyah. Landasan operasional Muhammadiyah merupakan pijakan bagi Perserikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuannya. Nah, landasan operasional Muhammadiyah itu meliputi 4 hal. Yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang kedua, Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, visi dan misi Muhammadiyah. Dan keempat, keputusan-keputusan Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut. Penjelasan anggaran dasar Muhammadiyah tercantum dalam anggaran dasar rumah tangga. Adapun maksud dan tujuan yang dicapai oleh Perserikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam anggaran dasar pada pasal 2 yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut meliputi 17 subsistem. Ke-17 subsistem tersebut bisa kalian baca di buku studi Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai landasan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
yang melaksanakan dakwah Islam berdasarkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga disebut sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sehingga dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, memperluas ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran. Yang keempat, mewujudkan amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada Hitah Muhammadiyah. Istilah hitah berasal dari akar kata khototo yang bermakna menulis atau merencanakan. Hitah juga berarti garis atau jalan. Jadi, hitah adalah garis atau jalan perjuangan. Dalam konteks Muhammadiyah, hitah merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah. Karena bersifat tasdid, maka hitah ini dapat diperbarui melalui muktamar. Selanjutnya ada keputusan Muhammadiyah. Keputusan Muhammadiyah merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya. Adapun keputusan pada muktamar mengacu pada musyawarah daripada tingkatan di bawahnya, seperti muswil, musyawarah wilayah, musda, musyawarah daerah, muscap, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting. Baik, ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di dalam grup sesuai dengan instruksi dosen pembimbing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.